Film ini, sumpah, saking hangatnya, pasti bisa bikin lo nangis. Kalian saran, bisa kalian komen. Kalau kalian suka video ini, bisa like dan jangan lupa suka subscribe. Ini pendapat gue. Hai, gue baru aja nonton film Thailand dengan judul How to Make Million Before Grandma Dies. Menurut gue, ini film tuh hangat banget. Sumpah, hangat banget. Oh yes, by the way, film itu bercerita tentang seorang cucu. Suatu hari dia tahu kalau neneknya mau meninggal karena dia punya sepupu yang ngalamin kasus yang sama, jadi dia ngincer warisan neneknya dia gitu. Dari awal dia cuma mengincar warisan sampai lama-lama pakai hati, dan disitu tuh baru kerasa hangat banget, kerasa banget gimana bonding antara cucu dan nenek ini. Itu sumpah indah banget. Nggak tahu, gue ngerasa sepanjang film ini tuh dari penceritanya ya, penulisan ceritanya itu bagus, karena gue nggak ngerasa ada plot yang dibikin percuma. Karena kita ada beberapa film kayak lo setelah habis nonton ini maksudnya apa, kayak masih belum terbahas gitu, jadi kayak plot hole dong. Ini nggak banyak hal yang dia sengaja dia taruh, tapi semua ada di penjelasannya nanti gitu. Jadi kayak nggak ada plot yang percuma gitu. Sama kayak judul ya, lu mikir How to Make a Million gitu, maksud gua ngapain kok judul kayak gini, apa korelasinya? Ternyata memang ada korelasinya untuk film ini gitu. Jadi penulisannya cakep banget, parah. Gue paling suka dari penulisan ini adalah gimana dia sering banget bikin kata-kata simple, pendek, gak panjang-panjang lah ya, tapi dihajari dengan ekspresi. Just lempar beberapa kata, habis itu diem, yang lu liatin hanya ekspresi si tokoh itu untuk apa ya, kayak mengekspresikan feel saat itu gitu. Jadi setelah ngomong diem, di shotnya agak lama, itu ngeliat dulu kayak perubahan senyumnya atau apanya, itu kan dulu itu yang bikin hati itu makin terguncang. Parah hangat, enak banget. Dari pengembangan karakternya juga, kalau kalian nonton atau kalian mau nonton, kalian pasti akan melihat gimana perkembangan karakter ini kerasa banget, karena relate gitu. Maksud gue nggak yang berubah 180 derajat tanpa ada sebab akibat, tapi ini berubahnya dengan kejelasan yang jelas, dengan kita bisa bisa paham kenapa si tokoh ini berubah. Jadi perubahannya juga indah banget, parah. Gue ngerasain feel perubahan tokohnya itu kacau. Sinematografinya juga, Thailand kan gue bilang dia udah mulai pinter banget, jago buat sinematografi. Dia menurut gue untuk level sekarang dia udah, gue bisa bilang sama kayak Korea kali. Tapi biasanya Korea lebih sering biasanya dia memang pencahayaan yang sangat berkilap-kilap. Kalau Thailand tuh banyak yang dia mainin cahaya, tapi kebanyakan ngikutin tergantung temanya, atau enggak tergantung dia pengen bikin gimana, tapi pasti terangnya enak banget, nyaman buat di mata. Itu yang gue ngerasa dari film-film Thailand gini. Terus juga dari semua hal indah itu, lu akan ngerasain gimana berjalannya cerita ini sampai akhirnya di penghujung film itu terbuka semuanya. Dan gue yakin itu akan bikin lu tuh kayak indah banget, itu hangat banget hati lu, bener kayak dikoyak-koyak, dimainin banget itu. Sumpah, itu pasti bisa bikin hati lu tuh kayak itu bikin gue, jujur gue nangis. Itu berlinang banget karena sangat bermakna bagi gue. Itu gue yakin kalian nonton pasti setidaknya walaupun nggak nangis pasti berkaca-kaca. Kalau kalian sampai bener nggak nangis, gue nggak tahu apa mungkin kalian kecepatan baca subtitle ya, kan subtitle cepat, mungkin kalian nggak ngeh apa maksudnya, atau mungkin hati kalian sekeras batu, gue nggak tahu. Tapi ini tuh
Aduh, hancur hati gue. Wah, terkoyak-koyak, kacau, indah. Thailand emang kayak gitu, ciri khas yang sering gue bilang ke kalian. Thailand tuh tega, bodoh gue pengen bikin kayak gini. Tegaannya itu, wah, sakit banget. Pas ditambah lagi, ini menurut gue salah satu elemen yang makin menguatkan emosi, makin menguatkan feel di film ini adalah musiknya. Instrumental yang masuk di beberapa momen itu makin bikin hati lu tuh wah kacau deh. Musik-musiknya pas banget, tepat banget, guncang hati lu tepat banget, parah. Gue gak bisa komen sama film ini film sebagus itu. Gue pengen nonton lagi tapi karena satu dan lain hal mungkin gue susah untuk nonton lagi. Tapi kalau udah muncul di OTT, gue yakin gue pasti akan nonton lagi nih film. Pasti, gue bisa jamin gue pasti akan nonton nih film. Makanya bagi kalian mungkin yang belum nonton, gue saranin nonton deh. Gue sarankan untuk nonton film seindah ini, sehangat ini, semakna ini bagi gue. Sayang kok kalian nggak nonton. Terus juga bagi kalian mungkin yang udah nonton, gue pengen denger pendapat kalian, bisa kalian tulis di komen, kita bisa ngobrol gimana sih feel yang mereka kasih ke kita setelah kita nonton itu. Apakah cuma gue doang kayak gini, apa kalian juga gitu. Jadi gue pengen denger pendapat kalian. Ya mungkin cukup sekian bisa gue bahas. Jadi coba tonton deh, pasti suka.